Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi generasi pertama setelah Nabi Adam alaihissalam yang diberi gelar Ulul Azmi. Antara Nabi Adam dan Nabi Nuh terpaut 10 generasi, sekitar 1642 tahun. Nama Nuh bukan berasal dari bahasa Arab, tapi berasal dari bahasa Syria yang artinya bersyukur. Nama aslinya Abdul Ghaffar. Namun dalam kitab Taurat, nama Nuh adalah Nahm. Kisah Nabi Nuh tidak hanya dimuat dalam kitab suci Al-Quran, juga dalam Alkitab yang diyakini kaum Yahudi dan Nasrani. Nabi Nuh diangkat menjadi nabi sekitar tahun 3650 sebelum Masehi. Menurut Ibnu Abbas, saat diutus pada kaumnya untuk berdakwah, Nabi Nuh sudah berumur 480 tahun. Dan saat terjadi banjir besar, Nabi Nuh berusia 600 tahun. Sedangkan Nabi Nuh wafat pada usia 950 tahun. Nabi Nuh memiliki 4 anak, Kan'an, Sam, Ham, dan Yafet. Dalam satu riwayat, Kan'an adalah anak tiri Nabi Nuh yang membangkang dan ikut tenggelam dalam bencana banjir sebagai azab bagi umat Nabi Nuh yang durhaka. Nabi Nuh mendoakan keberkahan untuk ketiga putranya. Dari putra yang bernama Sam, lahirlah nabi-nabi dan rasul yang berkulit putih. Sedangkan dari putra Nabi Nuh yang bernama Yafet, lahirlah keturunan raja-raja yang termasuk bangsa berkulit merah dan coklat. Sedangkan dari putra yang bernama Ham, lahirlah generasi berkulit hitam dan sebagian putih yang didoakan menjadi pembela para nabi dan para raja. Meski lama berdakwah, namun hanya sedikit umat Nabi Nuh yang beriman, malah menghina Nabi Nuh dan menantang azab Allah seperti yang diabadikan dalam Al-Quran. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang benar." Kemudian Nabi Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyuruh kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran." Kaum Nabi Nuh menuduh Nabi Nuh berambisi menjadi raja, bahkan mengolok-olok Nabi Nuh sebagai orang gila. Kemudian Nabi Nuh mendapat petunjuk dari Allah untuk membuat perahu. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang zalim itu, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dalam ayat lain, Nabi Nuh diperintahkan untuk mengumpulkan orang-orang beriman dan sepasang binatang dalam sebuah kapal untuk menghindari bencana banjir. Dan saat bencana banjir itu tiba, Al-Quran menggambarkan bencana yang dahsyat itu. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air, maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku. Dalam kitab Bible, konstruksi kapal Nabi Nuh digambarkan lebih detail, terbuat dari kayu gofir dan badan kapal bersekat-sekat. Panjangnya 300 hasta, lebar 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Mempunyai pintu masuk di lambung, memiliki atap di atasnya, dan kapal itu bertingkat 3. Bible juga menjelaskan hujan deras yang menenggelamkan kaum Nabi Nuh berlangsung 40 hari, 40 malam, hingga menenggelamkan gunung-gunung, hingga air berada 18 hasta di atas gunung. Banjir besar ini menyebabkan musnahnya seluruh kehidupan di muka bumi. Namun berbeda dengan Al-Quran, dalam Bible tidak dijelaskan sosok putra Nabi Nuh, Kan'an, yang durhaka dan menolak ajakan Nabi Nuh untuk masuk ke dalam bahtera.